Kita akan belajar tentang gaya hidup murid Kristus. Yang pertama, klik, adalah thirst. Artinya haus. Seorang murid Kristus, seorang pengikut Kristus, itu adalah seorang yang selalu haus. Haus akan kebenaran, haus akan hadirat Tuhan, haus akan penyertaan Tuhan, haus akan penjagaan Tuhan, haus akan tuntunan dan pimpinan Roh Kudus. Mari kita baca sama-sama Mazmur 42 ayat yang pertama, 2, 3. Nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Pemazmur menyadari bahwa kekuatannya bersumber dari Tuhan. Seorang murid Kristus akan menyadari dalam hidupnya bahwa tanpa Kristus dia tidak bisa berbuat apa-apa. Apapun yang kita buat di luar Tuhan tidak akan berdampak maksimal, tidak akan memiliki pengaruh yang baik, yang kekal. Dan saat pemazmur haus, dia datang kepada Tuhan supaya Tuhan menyegarkan dia kembali. Demikian juga dalam kehidupan kita hari-hari ini dengan tantangan yang begitu banyak, ujian yang harus kita lewati dalam kehidupan ini. Ada kalanya kita mengalami kekeringan, ada kalanya kita mengalami kehausan. Dan kita tahu, kita harus menyadari bahwa kekuatan kita hanya bersumber daripada Tuhan. Karena itu ketika kita haus, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita minta Tuhan untuk senantiasa mengisi kita. Inilah pentingnya kita beribadah, pentingnya kita punya saat teduh, pentingnya kita punya waktu yang komitmen hanya untuk Tuhan, fokus hanya kepada Tuhan untuk mengisi kehidupan kita. Karena kehausan berbicara tentang hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan berdasarkan hubungan yang intim inilah Tuhan mau kita melakukan berbagai hal dalam hidup ini. Jadi kita melayani bukan sekedar formalitas, melainkan kita melayani didasari kehausan akan Tuhan, keintiman dengan Kristus. Kita beribadah karena kita kepingin mendapatkan sesuatu, kita pengen mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan bagi kehidupan kita. Klik. Inilah kehausan dikatakan dalam Mazmur 119 ayat 164. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Orang kalau haus, orang kalau dahaga, kepenginnya dekat dengan sumber itu. Supaya sewaktu-waktu dia bisa dikuatkan, dia bisa disegarkan, dia bisa di-charge kembali. Bagaimana kita bisa di-charge? Kita harus memuji-muji Tuhan. Semakin sering kita fokus kepada Tuhan, dikala di tengah kesibukan sekalipun, kita harus punya waktu untuk menenggelamkan diri kita di dalam hadirat Tuhan yang terkonsentrasi. Rusa, kalau haus, minumnya cuma satu. Dia minumnya hanya air saja. Manusia kalau haus berbeda. Karena kita punya banyak pilihan. Ada air, ada jus, ada soda, ada sirup. Ya, itu pun kadang harus dikasih es batu supaya segar. Tapi belum tentu sehat. Yang paling sehat ya di antara semua ini adalah air tentunya. Ya, apalagi sekarang hari-hari ini karena tubuh kita ini sifatnya asam, ada baiknya kita lebih banyak minum yang bersifat basa. Ya, dengan pH yang tinggi, ini bukan promosi saudara ya. Tetapi kalau pH-nya tinggi, itu lebih basa, itu bisa menetralisir
asam di dalam tubuh kita. Karena yang namanya sel kanker, ya saya nggak tahu, saya bukan dokter, tetapi dari apa yang saya baca, sel kanker itu bisa bertumbuh dengan pesat, dengan subur di lingkungan yang asam. Jadi makanya kalau kita banyak makan daging, itu harus diimbangi dengan sayur-sayuran supaya tubuh kita ini tidak terlalu asam. Bukan asam karena tidak pernah mandi, tetapi asam karena kebanyakan makan daging. Jadi harus seimbang hidup kita ini. Ya, karena itu harus banyak minum air. Ya, beberapa waktu yang lalu ada pesan broadcast ya. Saya terus terang tidak tahu kebenarannya sampai di mana, tetapi seseorang yang kelihatan sehat-sehat saja, olahraga rutin, makan terjaga, tapi karena kurang minum air, maka terjadi malfungsi di dalam tubuhnya, sehingga dia juga sakit di luar dugaan. Ya, karena itu sangat penting untuk kita senantiasa mengisi tubuh kita dengan hal-hal yang menyehatkan, termasuk minuman. Ya. Pertanyaannya pagi hari ini, haus akan apakah kita? Apakah kita seorang yang haus harta, haus kekuasaan, haus kasih sayang, haus perhatian, atau haus darah? Ini bahaya, saudara. Haus darah. Karena Anda bukan vampir. Dan Anda bukan zombie. Ya kan? Tapi kalau Anda mengalami kehausan hari ini, Yohanes 7 ayat 37, Yesus berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Karena hanya Yesus yang bisa memuaskan dahaga kita. Dahaga yang sejati. Kehausan kita akan hal-hal duniawi hanya bisa diredam kalau kita semakin intim, semakin dekat dengan Yesus. Haleluya. Klik. Itu yang pertama. Seorang murid Kristus, gaya hidupnya adalah haus. Kita kepengen rindu untuk dekat dengan sumber kita. Yang kedua, gaya hidup murid Kristus adalah thanks. Give thanks. Senantiasa bersyukur, mengucapkan syukur, mengungkapkan terima kasih kepada Tuhan tentunya. Dan tidak lupa juga kepada orang-orang yang selama ini mendukung kita, mendoakan kita, menopang kita. Dikatakan di dalam Mazmur 107 ayat yang pertama, bersyukurlah kasih setianya. Dan kalau kita bicara perintah untuk bersyukur kepada Tuhan, Alkitab menuliskan minimal 44 kali dikatakan bersyukurlah kepada Tuhan. Tapi kalau kita bicara kata bersyukur itu sendiri, itu lebih dari 100 kali dibicarakan di Alkitab. Kenapa demikian? Karena Tuhan tahu ketenangan, kedamaian diperoleh hanya dengan mengucap syukur. Kalau kita bisa mensyukuri segala hal, tentu hidup kita akan berkurang yang namanya keluh kesah, komplain, apalagi bersungut-sungut. Pasti berkurang. Semakin banyak mengucap syukur dalam kehidupan kita. Amin. Klik, dikatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, kalau Anda akrab dengan firman Tuhan, tentunya ini bukan ayat yang asing lagi. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.
Orang kepengen tahu apa sih kehendak Tuhan bagi hidupku. Tuhan, kau mau aku lakukan apa? Seringkali kita mencari kehendak Tuhan, bahkan berpuasa 40 hari, 40 malam hanya untuk mendapatkan kehendak Tuhan. Ini salah satunya. Nggak usah dipuasain, nggak usah didoain. Ada tertulis, salah satu kehendak Tuhan yang harus dilakukan semua orang, semua murid Kristus adalah mengucap syukur. Mulai saja dengan apa yang di depan mata. Nggak usah cari yang abstrak-abstrak, nggak perlu. Tentu Tuhan punya kehendaknya bagi setiap pribadi yang unik. Tetapi ada juga kehendak Tuhan yang berlaku umum. Kalau kita belum tahu kehendak Tuhan yang spesifik untuk kehidupan kita, nggak masalah. Lakukan saja kehendak Tuhan yang berlaku umum dulu. Salah satunya adalah mengucap syukur. Jadi ketika kita bersyukur, kita sedang melakukan kehendak Allah. Kenapa ini penting? Karena ditulis dalam 2 Timotius 3, salah satu tanda akhir zaman, salah satu tanda bahwa kedatangan Yesus semakin dekat adalah banyak orang tidak tahu berterima kasih. Saya banyak mengalami hal ini di lingkungan kerja saya. Sudah dikasih pertolongan, bantuan. Banyak sekali orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Cepat sekali lupa pertolongan orang lain. Sehingga diperhadapkan kepada yang namanya materi, uang, tetap saja mereka rakus, serakah, kepingin mendapatkan lebih dan lebih lagi dengan cara apapun. Saya berdoa biar kita semua di tempat ini minimal kita menjadi orang-orang yang dipenuhi dengan ucapan syukur. Kita mempercayakan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan dan percaya sungguh bahwa Dialah yang tahu apa yang terbaik bagi hidup kita. Sehingga kita tidak perlu iri dengan orang lain, tidak perlu dengki dengan orang lain, membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Fokus saja kepada apa yang Tuhan mau kita lakukan dan lakukan itu dengan sebaik-baiknya. Itu yang kedua. Jadi selain haus, yang kedua ucapan syukur. Yang ketiga, gaya hidup murid Kristus adalah trust. Percaya. Amsal 3 ayat 5 dan 6, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Klik lagi. Ini ayat-ayat tentang trust. Tetapi aku, Mazmur 31 ayat 14, kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Klik satu lagi. Mazmur 91 ayat yang pertama dan ayat yang kedua, dikatakan di sana, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Trust. Yang namanya trust, kita tidak punya terjemahan bahasa Indonesia yang tepat untuk kata trust. Tetapi di dalam bahasa Inggris itu ada 2 kata yang dipakai untuk menggambarkan rasa percaya. Yang pertama adalah trust. Yang kedua adalah belief. Kalau dalam bahasa Indonesia dua-duanya sama, diartikan percaya. Tetapi percaya ini ada tingkatannya, saudara. Dan saya mau katakan kepada Anda, trust adalah level atau tingkat kepercayaan yang tertinggi, yang terdalam. Karena trust itu didasari atas karakter. Kalau belief, ya kita bisa belief apapun yang Anda katakan, apapun yang kita katakan,
Ya, tentang diri kita sendiri orang bisa believe. Believe itu hanya mempercayai apa yang disampaikan. Informasi yang diucapkan itu dapat dipercaya, believable. Tapi belum tentu itu bisa di trust. Anda bisa percaya bahwa saya orang yang jujur dalam hal keuangan. Tetapi belum tentu Anda mau titip uang sama saya. Belum tentu Anda mau investasi bersama-sama dengan saya. Itulah bedanya belief dengan trust. Kalau Anda berani berinvestasi bersama-sama dengan saya, Anda berani menyimpan uang Anda pada saya, itulah trust. Tapi kalau sekedar Anda percaya, oh iya Benny orangnya jujur, yaitu belief. Kita sama Tuhan, belief atau trust? Seharusnya trust. Tapi kenyataannya tidak sedikit juga, sekalipun mengaku murid Kristus, tetapi hanya sekedar belief. Kita percaya sih firman Tuhan itu benar. Kita percaya Yesus pernah datang ke dunia, dia mati bagi dosa dunia, dia dikuburkan selama 3 hari, pada hari yang ketiga dia bangkit. Sekedar belief. Tapi apakah kita sudah benar-benar trust Him dengan menyerahkan seluruh keberadaan hidup kita kepada Dia, dengan melakukan apa yang namanya kebenaran firman Tuhan semaksimal mungkin. Jadi yang namanya trust itu tingkat kepercayaan yang paling tinggi. Makanya kalau Anda membuka di dalam Ayub 13 ayat 15 dalam versi bahasa Inggris, bahasa Indonesia agak kabur artinya. Tapi Ayub berkata begini kepada Tuhan. Tuhan, sekalipun engkau hendak membunuh aku akan tetap percaya kepadamu. Bahasa Inggris dikatakan, though he slay me. Kalaupun Tuhan mau menyembelih aku, yet I will trust him. Itu kata-kata yang terucap oleh Ayub. Aku akan tetap trust you. Bukan hanya believe. Sekalipun katakanlah benar bahwa Tuhan mau membunuh Ayub, Ayub tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Itulah dahsyatnya kata trust. Dia bisa saja believe, tapi enggak. Ayub pakai kata trust. Yet I will trust you. Sampai di mana level kepercayaan kita kepada Tuhan untuk melakukan firman Tuhan sebagai kebenaran yang mutlak. Haleluya. Anda agak diam ini, berarti berat bagian itu memang. Gampang kita ngomong aku percaya kepadamu Tuhan. Tapi sulit sekali mengungkapkan kepercayaan kita dengan melakukan apa yang Dia mau. Memang kita tidak akan pernah sempurna di dalam hal ketaatan. Tapi mari terus kita belajar, dibentuk semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Haleluya. Klik yang berikutnya. Sudah 3T ya. Thirst, thanks, trust. T yang keempat adalah think. Pemikiran kita. Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku, ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ini berbicara tentang pikiran yang selalu diselaraskan dengan pikiran Kristus. Inilah definisi pertobatan. Metanoia. Perubahan pikiran. Cara berpikir kita tentang Tuhan.
Cara berpikir kita tentang rencana dan rancangan Tuhan diubahkan, sehingga kita berbalik, kita bertobat, kita datang kepada Dia, mempercayakan hidup kita, menganggap bahwa firman Tuhanlah pedoman hidup yang terbaik yang akan menuntun kita kepada keselamatan. Karena itu pikiran adalah medan pertempuran. Semuanya dimulai dari pikiran. Kalau Anda punya pikiran yang negatif, pikiran yang negatif ini akan mempengaruhi perasaan Anda menjadi negatif. Kalau perasaan Anda sudah negatif, seringkali terungkap di dalam tindakan yang negatif. Semua dimulai dengan cara berpikir. Kalau kita sudah melihat orang, pikiran kita sudah jelek tentang orang itu, pasti perasaan kita akan mengikuti. Pada akhirnya untuk bisa menolong dia agak sulit. Karena kita sudah punya pikiran yang buruk tentang dia. Sebaliknya kalau kita mulai dengan pikiran yang baik, kita berusaha memahami dia, sekalipun mungkin dia salah, dia melakukan perbuatan yang tidak baik, tapi kita bisa memahami, kita punya belas kasihan, maka perasaan kita pun muncul, rasa kasihan, rasa iba, kepengen menolong dia. Dan untuk menolong, tindakannya itu lebih mudah, karena dimulai dengan pikiran yang sehat, pikiran yang benar. Karena itu firman Tuhan katakan dalam Filipi 4 ayat yang ke-8, pikirkanlah hal-hal yang baik, yang patut dipuji, yang manis, yang adalah kebajikan. Pikirkan semua itu, bukan pikiran yang negatif. Think, itu T yang ke-4. Klik. T yang kelima, gaya hidup murid Kristus adalah turn. Turn ini berbalik atau berpaling. Ayatnya 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik, turn, dan bertobat. Saya nggak tahu dengan Anda, tetapi saya pun akhir-akhir ini merasa Tuhan katanya mau datang kembali. Ini dunia sudah makin keruh, sudah makin tidak menentu. Kapan Tuhan? Gitu. Saya ngomong begini, kalau ngomong di depan istri saya pasti diomelin. Lu pasti udah bosen ya hidup sama kami ya, katanya. Bukan itu, saudara. Rasanya ada yang salah kalau Anda murid Kristus tapi tidak menanti-nantikan kedatangan Yesus kali yang kedua. Itu bagian daripada rasa haus, bagian dari rasa kepingin dekat dengan pencipta kita, dengan Bapa kita yang sangat baik. Jadi bukan masalah bosen hidup di dunia ini, bukan bosen ngurusin keluarga, bukan bosen mencintai istri. Oke, Jessica. Tapi rasa haus, rindu, kepingin, Tuhan kapan nih, gitu ya. Saya nggak tahu dengan Anda, tapi ada rasa gregetan seperti itu, saudara. Ya, itu bisa diartikan dengan berbagai perspektif lah tentunya. Tapi saya sudah menjelaskan maksud saya. Tuhan begitu sabar. Dia kepingin lebih banyak orang masuk surga dibandingkan masuk neraka. Karena itu dia tidak lalai menepati janjinya, hanya menunggu dan menantikan. Turn artinya apa? Turn artinya kita harus senantiasa mengevaluasi kehidupan kita. Evaluasi diri kita sendiri, apakah
kita masih mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Sekalipun mungkin doa kita lama sekali dijawab, perlu waktu, perlu proses yang tidak mudah, yang berat untuk dijalani. Tapi apakah kita masih tetap percaya Tuhan tahu yang terbaik? Inilah yang terbaik untukku. Masih ada nggak? Atau kita sudah mulai mempertanyakan, Tuhan, apa nggak salah ini ya? Ini artinya turn. Jadi ketika kita diperhadapkan pada satu situasi maupun kondisi yang kita tidak mengerti, kita tetap turn, kita tetap berpaling kepada Tuhan. Dan tetap percaya bahwa Dia is in control. Saya suka sekali lagu praise itu, saudara, karena di sana dikatakan praise even when I don't feel it. Ketika aku nggak merasa untuk kepengen memuji, aku tetap memuji. When outnumbered, ketika kita when surrounded, kita dikelilingi oleh musuh, kita dikelilingi oleh situasi dan kondisi yang tidak baik di pemandangan kita. Outnumbered itu artinya seolah-olah musuh kita lebih banyak daripada kawan kita. Lebih banyak yang di pihak yang menentang kita dibandingkan yang di pihak kita. We still praise the Lord. Kita tetap memuji Tuhan. Kita tetap berpaling kepada Dia. Turn to Him. Dan berbalik kepada Dia. Apakah firman Tuhan tetap menjadi pedoman di dalam kehidupan kita? Bagaimana kita mengoreksi kehidupan kita? Apa yang salah, apa yang menyimpang, patokannya apa? Haruslah firman Tuhan yang menjadi pedoman di dalam kehidupan kita. Haleluya! Thirst, thanks, trust, apalagi? Think, dan turn. Yang keenam dan yang terakhir, klik. Tell. Gaya hidup murid Kristus adalah tell. Kita akan baca beberapa ayat, nanti akan menjadi jelas apa maksudnya. Mazmur 66 ayat 16. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Klik. Mazmur 96 ayat 2 dan 3. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Ayat berikutnya dikatakan, sebab Tuhan maha besar, dan seterusnya, dan seterusnya. Dari ayat inilah lagu itu ditulis. Klik. Satu lagi. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Apa maksudnya tell? Gaya hidup murid Kristus artinya kehidupan Kristus, karakter Kristus, buah-buah roh dirasakan, berdampak, berpengaruh di sekitar kita. Sehingga tanpa orang tahu bahwa Anda seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan, seorang Kristen, tapi orang sudah bisa merasakan bahwa kayaknya dia ini pengikut Kristus. Kayaknya dia ini Kristen. Tanpa harus Anda mengungkapkan, aku ini Kristen loh. Nah, ini bukan level yang ecek-ecek, saudara.
Ini levelnya sudah berbicara tentang hal yang kita tidak paham. Karena perkenanan Allah tidak bisa kita lihat, tetapi termanifestasi. Ada sesuatu yang berbeda. Saya bukan membanggakan diri, tapi seringkali saya ketemu orang yang saya belum pernah ketemu pun, tiba-tiba dia ngajak berdoa. Kemarin saya baru ketemu salah satu bupati. Dia jemaat yang sangat religius, ya, jemaat NDC dia. Mau makan, ketemu ngopi, makan, tiba-tiba begini, ayo kita berdoa. Dia yang pimpin doa, saudara. Ya, saya iseng aja, saya tanya, kok Bapak tahu saya orang Kristen? Ya, auranya berbeda, dia bilang. Ini bukan untuk kemuliaan saya, ini semua karena Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Semua dimulai dengan Tuhan dan harus berakhir dengan Tuhan. Mari kita terus mendekat kepada Dia. Sampai Anda nggak perlu harus ngomong, aku ini pendeta loh. Aku ini hamba Tuhan loh. Aku ini melayani. Kalau Anda sudah harus sampai ngomong seperti itu, ada sesuatu yang salah di dalam perilaku Anda, sehingga Anda tidak dipercaya oleh orang. Sampai Anda harus ngomong, aku ini pendeta loh, mana mungkin aku bohong. Kenyataan bahwa Anda harus ngomong bahwa Anda pendeta untuk membuktikan diri Anda bukan pembohong, sesuatu telah salah. Anda nggak perlu ngomong KTP-ku, aku harus keluarkan KTP-ku nih. Nih, lihat nih, Kristen. Nggak perlu sampai seperti itu. Haleluya. Itulah tell. Jadi tell memang bagian daripada penginjilan, kita harus memberitakan secara lisan. Ada waktunya kita sharing tentang iman kita. Kita sharing tentang perspektif firman Tuhan. Itu pamungkasnya, saudara. Tapi banyak kali kita tidak punya kesempatan untuk sharing secara lisan seperti itu. Yang lebih banyak adalah firman Tuhan sendiri katakan, hidup kita orang percaya adalah suratan yang terbuka, yang harus bisa dibaca oleh orang lain. Jangan-jangan hidup kita sebagai orang Kristen adalah satu-satunya Alkitab yang orang luar pernah baca dalam hidupnya. Mungkin mereka tidak akan pernah membuka Alkitab, membaca Alkitab yang kita punya, tetapi mereka hanya membaca dari hidup kita, perilaku kita, ucapan kita, bagaimana kita menghadapi krisis, bagaimana kita menangani keuangan, menjaga kehidupan kita dari hal-hal yang tidak baik. Orang membaca, orang melihat. Di kantor pun, saya punya komunitas. Banyak dari antara mereka yang peminum. Mereka kalau sudah ngomongin miras, itu rasanya, wah, dengan bangga, dengan senang hati mereka ngomong seperti itu. Membanggakan betapa mereka bisa minum banyak tanpa mabok. Tapi satu hal mereka tahu, mereka tidak pernah bisa mengajak saya untuk pergi minum. Jadi kalau pergi ke tempat yang minum-minuman seperti itu, saya nggak pernah diajak. Mereka udah nggak kepikiran sama sekali untuk ngajak saya. Bagi mereka, mungkin itu negatif. Saya tidak peduli. Itu hal yang baik, yang harus dipertahankan. Demikian juga Anda, di komunitas Anda. Jangan hanya karena Anda peer pressure. Anda FOMO. Fear of missing out. Kemudian Anda ikut-ikutan. Anda kepengen diterima. Anda ikut-ikutan. Nggak perlu, saudara. Promosi Anda ada di tangan Tuhan.
Haleluya. Marilah kita menjalani kehidupan yang telling. Telling itu ada perbedaan karena Kristus hidup di dalam kita. Haleluya. Klik slide yang terakhir. Inilah 6T gaya hidup murid Kristus. Yang pertama, thirst, thanks, trust, think, turn, dan tell. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.